Artikel ini tidak sedang menyebarkan, faham, suatu ajaran tertentu, apalagi menistakan atau melecehkannya. Ini kajian akademik, adalah suatu kebohongan publik, jika masih ada yang menyebarkan informasi, ada adegan porno di relief dasar Borobudur. Perhatikan, seluruh relief dasar pada bagian dasar Borobudur difoto oleh Kasian Cepas 1890 kemudian ditutup 1891, ada 160 panel relief dasar, tidak ada satupun yang memvisualisasikan adanya adegan porno. Kemudian terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga, ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Hasil pengamatan Bernet Kempers ditulis dalam bukunya 1970, 151 dan 1976. Simak apa yang tertera pada relief yang ter atau ditutup. Literasi kata tertera pada figura panelnya adalah Virupa, Mahecakya, Vyasada, Abitya, Mitya Dresti, Kusala, Suvarnavarna, Caitya Vandana, Mahojaska Samadana, Susvara, Sevarga, Bat tidak terbaca, Sevarga, Bat tidak terbaca, Mahes Sa Hyamadana, Cakravarti, Sevarga, Mahe Sa Hyasamavadana, Gaenta, Cakravarti, Sabdasravana, Sevarga, Bogi, Prasadita, Vastradana, Sevarga, Kusala Dharma Baejana, Bogi, Sevarga, Pataka, Atya Bogi, Sevarga, Tana, tidak terbaca, Sevarga, Catradana, Mahana, Sevarga, Sevarga, Puspadana, Sevarga, Maladana, Bogi, Sevarga, Anjali, Vinayadharmakaya Sita. Ada 12 kata, Sevarga, bukan tertulis kata, Janah, atau Nirvana. Ini bukti Borobudur tidak berdasar ajaran yang terlahir dari luar Nusantara. Sejatinya yang tergambar di sini adalah ajaran asli Nusantara. Dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia kata Sevarga diserap menjadi Sawarga, Sunda, Suruga, Makassar, Sorge, Sasak, Sarugo, Minangkabau, dan Swarga, Jawa. Sedangkan dalam bahasa Hokian digunakan istilah tian-tian. Dalam eskatologi Islam, akhirat dipakai untuk mengistilahkan kehidupan setelah kematian. Jannah adalah konsep surga, sedangkan arti jannah dalam bahasa Arab adalah kebun. Tidak ditemukan teks literasi kata surga di dalam kitab suci. Jadi teks literasi ini asli milik bangsa Nusantara, bukan dari Arab. Jannah yang menjadi tempat tinggal Adam sebelum diturunkan ke bumi berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia pada hari akhirat. Jannah di akhirat membebaskan manusia dari segala jenis tugas apapun. Selain itu, surga di akhirat terbebas dari godaan setan. Ini berbeda dengan jannah yang menjadi tempat tinggal Adam yang diliputi dengan aspek kehidupan dunia. Wahyu 21.3, surga, atau kerajaan surga, adalah kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Istilah surga dipakai oleh penulis Alkitab menunjuk pada tempat yang kudus di mana Allah saat ini berada. Kehidupan kekal, ciptaan yang sempurna, tempat di mana Allah menghendaki untuk tinggal secara permanen dengan umatnya. Reruntuhan kuil Ekur di Nippur, yang diyakini oleh orang Mesopotamia kuno sebagai Dur-Anki, tali penambat surga dan bumi. Di dalam Weda, dikatakan bahwa swarga adalah dunia ketiga, yang penuh sinar dan cahaya yang merupakan tempat tinggal para dewa diistilahkan swarga loka. Bhagavad Gita mengatakan, swarga merupakan persinggahan sementara. Setelah menikmati swarga yang luas, mereka kembali ke dunia, swarga sebagai tempat kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah bersatunya, Atman, jiwa dengan Brahman, Sang Pencipta. Perhatikan, Weda, di sini bukan Weda yang berasal dari India,
Seluruh tulisan suci terdahulu di Nusantara itu disebut Weda, dan Weda yang dari India pun di masa terdahulu yang menulis adalah leluhur kita bangsa Arya, Scythian, Sakaya, Cakya, Saka. Leluhur kita di India ada sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Bangsa Arya, Scythian, Sakaya, Cakya, Saka mulai menulis kitab-kitab suci Weda di India. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Moksartam Jagahitayaka iti Dharma, yang artinya, Dharma, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Ini falsafah dasar utama leluhur Indonesia terdahulu. Ditandai dengan literasi kata di relief dasar Borobudur Panil nomor 138 pada bingkainya tertera tulisan Kusala Dharma Bhajana, dan Vinaya Dharma Kaya Sita. Sekali lagi, Dharma, ini bukan dan tidak berasal dari India. Inilah ajaran asli Nusantara yang dibawa leluhur kita menjadi cikal bakal lahirnya 3 ajaran di sana. Dan leluhur kita adalah bangsa Arya, Scythian, Sakaya, Cakya, Saka. Tertera di relief panel dasar nomor 43 dengan teks literasi kata Mahecakya. Di India, Veda, terjadi munculnya penafsiran berbeda-beda terhadap kitab Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda, yaitu Buddhism, Jainism, Hinduism. Pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama, tokoh Buddhism. Pada tahun 549 sampai 477 SM, lahir Mahavira, tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India, lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Di saat ini, Hindu plus Isme secara formil ada 1830 di India. Yang Mulia Siddhartha Gautama menjelaskan Buddhisme sebagai sebuah rakit yang, setelah mengapung di atas sungai, akan memperbolehkan sang penumpangnya untuk mencapai nirwana, nibbana, adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan, nibbana, tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana, bukanlah suatu tempat. Nibbana, bukanlah suatu ketiadaan atau kepunahan. Nibbana, bukanlah suatu surga atau svarga. Simak kajian teks literasi kata svarga yang berasal dari kitab-kitab leluhur kita. 12 literasi teks kata svarga ini bukan dari Arab atau India. Literasi teks kata ini membuktikan bahasa dan ajaran yang mendasarinya adalah asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia. Kata svarga adalah kata asli Nusantara karena tidak memiliki deklinasi berupa bentuk kasus lokatif, yaitu svaj atau svaj. Penulisan inskripsi ini tidak sesuai dengan tata bahasa Sanskerta Panini, dan mengenai deklinasi apabila kata tersebut nominatif dengan tambahan contoh pada kasus h atau visarga, berdasar kajian telaah dari McDonnell 1954 banding 371 dan Zoetmulder 1995 banding 1169. Fahami, Svargaloka, dalam ajaran asli Nusantara, ini adalah dunia ketiga yang penuh dengan sinar cahaya dan kebahagiaan yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang suci. Dalam Lontar, Putru Pasaji, disebutkan terdapat alam para dewa-dewi, Svarga Manik. Dalam sumber kutipan Lontar, Geguritan Bima Svarga, Svargaloka ini difahami merupakan alam suci, kahyangan para dewa sebagai persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik. Dalam kitab-kitab leluhur Nusantara lainnya, terkadang tertulis dengan kata Swargo, Svarga, Svargaloka, Kadewan, Kayangan. Teks literasi Svarga adalah bahasa asli Nusantara, Swargo atau Svarga, Svargaloka, yang kemudian hari terserap menjadi kata
surga, literasi ini asli milik bangsa Nusantara, bukan dari Arab. Bangunan megah yang tertera kata, Sefarga, ini berlokasi di Jafatvipa bernama asli Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur, oleh Kasparis, yang menganggap dibangun pada abad 8 Masehi atas dasar perkiraan saja. Terlabeling berdasar salah satu ajaran yang terlahir di India sejak negara mengizinkan mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Dibuat oleh Santo Saba.